Suka yang gede apa yang kecil, Mat? Gede dong. Apanya anjing? CC motor bang. Kenalin sebelumnya ini Rahmat Hidayat ya. My brother, bro. Aduh. Sahabat waktu masih jadi bocah. Iya, dari kecil segini kita, Mat. Di segini bro. Apanya anjir? Kita tahu sih. Segini. Lu lihat Tablet. ya. Jadi Rahmat Hidayat ini my brother yang hidupnya udah malang melintang, bro. Di dunia. Enggak, Malang Jawa Pokoknya yang Timur. mana nih? Malang Jawa Malang, Timur. Jawa Timur ya. Berarti Cirebon melintang. Gitu. enggak lah, Cirebon mah kota udang baik. Oke, siap. Iya, dia udah cukup lama di dunia. Dulu tuh Mama tuh sempat di dunia ini ya, Motor ya. Motor Lama dulu. ya? Gue main motor dari SMP. Dari lahir. Ya, Enggak dari dong. lahir ya. Dari kandungan ngegas gue. Jejak gini ya? Enggak dong. Iya. Jadi kita mainan motor tuh dari SMP. Awalnya pengen jadi mekanik. Dulu Waktu SMP. Soalnya kan iya. Berarti sekolah lulusan STM ya? STM. Tapi STM. pindah-pindah. Jurusan ini apa? Teknik kendaraan ringan. TSM dulu kan di Jamblang. Apa itu? Teknik sepeda motor. M-nya apa? Oh, motor. Bukan itu, bukan. Iya. Berarti TSM. SMK ya? SMK. Pindah-pindah itu? Pindah-pindah gara-gara ribut-ributan kan. Awalnya di SMK mana pertamanya? SMK Negeri 1 Jamblang. Wah, itu Bonafit ya? Yoi. Itu SMA ternama lah buat ribut-ributan. Oh, ribut. Ribut, men. Kirain ininya. Enggak, buat ribut-ributan karena pas zaman itu kan kayak kekerasan tuh di sekolahan banyak banget tuh. Tahun berapa sih itu? Lupa anjir. Tahun berapa ya, Bang? Ntar ketahuan umurnya. Iya, bener. Karena aku kelahiran tahun 2004. Iya. Abis di situ kan kita ngalamin sendiri kan, pulang sekolah tuh kayak diadang sama sekolah lain. Nah, orang tua tuh khawatir. Berarti sekolah tuh mikirnya berangkat sama pulangnya semoga aman gitu ya. Iya itu, biar selamat sampai rumah bagaimana tuh. Anjir, emang sekolah di SMK tuh gitu ya resikonya ya. Di mana-mana sih. Apalagi pas zamannya gitu tuh kayaknya lagi kejam-kejamnya tuh pas zamannya kita. Oh iya, masih anarkis banget lah ya. Belum ada media juga sih ya pas zaman kita tuh. Nah, habis dari situ kan orang tua kita khawatir tuh. Udah pindah aja yang deket, SMK Susukan tuh. Di Susukan malah kenalnya judi. Segala hal judiin. Oh, segala hal. Iya, dari kelereng, lempar sampah ke tong sampah. Sumpah demi Allah. Semua dijudiin di sana tuh. Lu ikutan berarti? Sedikit. Menang. Kalah dong. Oh, kalah. Enggak makan dong. Enggak. Waktu dulu tuh sekolah tuh duitnya kecil Berapa sih uang jajan dulu? Uang jajan SMK apa SMP? Ya SMK lah kita bahasnya pas udah SMK. SMK kita 15.000. Tapi dari ngetrekinya sampai 50.000. Gila kan? Gokil kan? Anjir. Nah, itu tuh zamannya kita kan bisa dibilang kita jadi pentolan juga pas itu tuh. Di SMK Susukan. Berarti pindah ke SMK Susukan pas kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2 semester 2. Masuk di TSM juga. Beda, di sana nggak ada TSM. Apa? Jadi TKR. Tadinya aku jurusannya di motor, pindahnya ke mobil. Ringan malah mobil, aneh kan? Oh, ringan tuh mobil. Iya, kalau kendaraan ringan tuh di mobil. Ringan tuh mobil. Gitu. Nah, kalau Asarip sih sahabat dari SMP. Iya, kita dulu satu alma mater SMP-nya. Alhamdulillah, cuma pas SMA ya umum lah seperti orang umumnya remaja. Dipisahkan oleh sekolah. Iya, kita nempuh jalan buat cita-cita masing-masing. Dia jadi santri. Jadi santri dia. Kabur tapi. Oke. Berarti Amamat tuh ya udah kenal dari dulu lah ya tentang otomotif ya. Kenal. Soalnya kan dari kehidupan kita juga kesinggung banget tuh. Cinta banget sama otomotif pada saat itu. Dari SMP juga udah nongkrongnya kan di bengkel-bengkel juga. Sampai sempet kan aku dimarahin gara-gara mainan motor kan, pulang motor gue udah bore up gitu tuh. Nah, bapak dulu motornya apa emang? Jupiter. Oh, Jupiter yang SMP itu? Iya, Jupiter. Gila, itu. Sampai SMK berarti? Iya. Nah, Jupiter itu pernah dipinjam sama bapak kita tuh. Dipinjam buat beli susu adik kita. Sumpah. Jadi berangkat dari rumah tuh bisa sampai Alfamart.
Pulangnya nggak bisa. Kan kalau motor balap kan ada cuknya tuh, men. Oh iya. Jadi bensin nggak turun dia. Sampai rumah gue dimarah-marahin, suruh standarin lagi. Wah, pusing itu tuh. Gila. Akhirnya distandarin lagi. Enggak. Tetap jadi balap, tapi aku beli motor baru yang standar. Motor apa? Post One. Pas zaman itu Post One. Dulu beli Post One ya. F1 ZR ya, berarti F1 ZR. Tapi yang belum kopling nggak? Oh iya, Force yang Iya, Force Forza One yang ya. Forza One itu. belum full cut itu. Berarti belum full cut masih. Kopling ini stud ya masih. Iya. Masih manual kopling. Berarti sampai lulus dari situ aku pengen beli Ereking awalnya. Nah, kata ibu kita nanti kalau beli Ereking balap-balapan lagi nih. Soalnya kan gara-gara Jupiter itu dibikin balap, kita tuh pengen beli Ereking. Soalnya kan pas zaman itu tuh lagi beken-bekennya Ereking. Bang Baron. Oh iya. Yang naik motornya Superman. Iya. Nah, itu tuh pengen beli Ereking mah kata kita. Udah jangan, nanti beli Ereking tuh nanti balap-balapan lagi. Malah dibeliinnya Ninja coy. Lebih kenceng gitu. Ninja 2 tak. Ninja yang merah tuh awal-awalnya tuh. Nah, perjanjian kita tuh udah mesin standar aja nih. Awal-awalnya standar, gue kecilin peleknya, ganti knalpot, tetap aja mainan mesin tuh pas zaman itu. Nah, kejadian gue pengen dibalapin, motor kita jatuh. Yang Ninja tuh. Nah, ditarik lagi udah nggak boleh bawa motor. Balapin tuh berarti balap liar ya? Iya. Iya. Liar lah. Belum zaman dulu kan nggak ada duit buat resmian tuh. Oh gitu ya. Pendaftarnya hampir 500.000 aja. Anak SMA mana belanja 500.000 gitu tuh. Jadi kan lebih simpelnya kan liaran juga. Kalau misalkan kita liaran kan taruhan juga. Nyawa. Kan ada ini ya, kalau bengkel kan ada patungannya tuh buat duit. Oh iya gitu. Urunan ya. Jadi lebih ringan ya. Gak dibebankan ke satu individu. Gitu. Ya. Istilahnya kalau misalkan kita balap liar, saingannya cuma satu ya kan, cuma motor A doang gitu, kita jajar udah. Tapi kalau misalkan kita mainan buat event, itu kita ada step-step selanjutnya ya. Ratusan motor juga untuk bersaing time paling cepat gitu tuh. Iya benar sih. Kalau istilahnya kita mah kalau modal berani ya udah main liaran zaman kita. Tapi sekarang kan resmi aja udah enak. Iya. Udah mainan resmi udah dilegalin loh ya. Didukung juga ya, difasilitasi, tinggal duitnya aja yang banyak. Soalnya udah ada online. Kalau zaman dulu kan rata-rata mekanik pada mikir. Makanya motor zaman dulu rata-rata kenceng tuh awet. Kalau motor zaman sekarang kan apa-apa racing gitu tuh. Kalau misalkan zaman dulu tuh gimana caranya motor kenceng tapi part standar. Iya nggak sih? Oh iya. Nah makanya mekanik zaman dulu tuh otaknya pada gila-gila. Banyak kan ujung-ujungnya mabuk. Gitu. Oh maksud Muhammad mungkin karena mekanik zaman dulu lebih ke ngulik ya. Lebih ke ngulik. Jadi setiap bikin itu dari bahan yang orisinil dibikin gimana sekiranya itu kayak ngepenas dan lain itu bikinan semua ya. Bikinan semua rata homemade. Diakalin lah homemade gitu. Atau substitusi dari motor apa gitu kan yang dipakai. Rata-rata kayak gitu. Iya, emang bener sih, gue setuju sih. Soalnya zaman sekarang ya tapi setuju juga zaman sekarang dengan kemajuan dipermudah lebih gampang banget. Selagi kita punya duit dan ada, tetap sih kita butuh skill sih ya. Butuh. Jadi dari mekaniknya sendiri memang ada skill ya, kita bisa ngebangun motor gitu kali ya. Iya. Cuma jauh lebih mudah dibandingin zaman dulu itu. Zaman dulu. Kalau misalkan zaman sekarang kan bahasanya lu bisa bongkar karburator juga bisa jadi mekanik. Gitu ya. Iya, zaman sekarang. Bongkar doang nggak bisa masang. Ya dibawa ke bengkel. Biasanya nelpon kalau teman-teman kita gitu belajar bongkar sendiri. Terus bantuin sih rakit kayak gitu rata-rata. Gitu ya. Rata-rata kayak gitu. Kayak teman kita juga sama kan, yang di rumah tuh tetangga kita lah depannya tuh. Jadi ngeliat kita bongkar motor tiap hari, dia tuh panas belajar bongkar sendiri. Dinaikin beca buat bawa ke bengkel demi Allah. Sumpah. Karena nggak bisa masang. Iya. Goblok kocak anjir. Kocak. Aduh. Itu sejarah mainan motor. Berarti lulus SMA, Mama tuh ya bergulit di dunia motor. Balap lah ya. Gue nyebutnya balap ya. Balap aja udah, biar aman. Sempet sekolah juga ya? Sempet, aku sekolah di Jogja kan. Di apa tuh? Di HMMC, Hendriansyah Mechanical Motor Center. Jadi kursus kayak gitu tuh. Di mana itu Jogjanya? Di Jogja, di Bantul. Di itu Jalan Parangtritis. Pembalap profesional ya? Hendriansyah Dewa Road Race Indonesia.
Berapa tahun di sana? Di sana tuh kurang lebih 2 tahunan. Jadi kita kan di sana kan di sini udah ada basic. Kalau di Jogja tuh nggak bisa langsung masuk ke dunia balap, harus standar dulu gitu tuh. Oh gitu. Soalnya kan pengenalan alatnya juga beda-beda. Kalau kita kan istilahnya istilah bahasa kampung lah, kayak noken as dan lain. Kalau di sana kan Iya. bahasa Cam, camshaft, iya. kayak gitu-gitu tuh. Jadi pengenalan dari awal lagi untuk bahasa internasional. Iya. Mulai dari situ udah masuk ke dunia balap tuh. Kita cita-citanya pengen bikin road race 2 awalnya. tahun di sana ini dapetin sampai lulus ya sih. Itu tuh gimana Alhamdulillah. sih? Lembaga tuh gimana sih? Bukan kayak Sorry. kursus gitu ya. Kursus ya? Kursus ya dapatnya kayak Kursus. kursus. Tapi Kayak sertifikasi berarti kalau sertifikasi. lulus. Lulus ada. Tersertifikasi Heeh. berarti kamu udah tersertifikasi sebagai mekanik nih ya. Heeh. Udah punya diakui lah kalau Udah buat bikin motor balap gitu loh. ya. Nah, kita awalnya tuh kayak gitu, kirain tuh nggak resmi gitu tuh, cuma kursus biasa Iya. aja. Ternyata kan Kursus dari jahit gitu ya, asal jahit udah bisa jahit, ngebordir udah ya. bikin sendiri di rumah Iya. gitu. Ternyata enggak ya resmi ya. Di sana tuh kirain siapa nih Hendriansa, gua cari tahu tuh, oh ternyata Dewa Road Race Indonesia kan. Gua ulik-ulik, terinspirasi dah kita pengen bikin motor road race tuh. Berarti ada mentor di sana? Ada. Mentornya ini? Satu orang satu. Si Om Hendriansa Bukan, sendiri. kalau Om Hendriansa dia kan ada 2 lembaga tuh. Ada mekanik sama joki. Kalau Hendriansa megangnya di joki. Jokinya. Kalau di kita tuh ada lagi, jadi satu instruktur 1 orang. Tapi orang senior di Jogja lah. Pasti ya. senior. Lah ya. Udah suhu-suhuan dia dengar suara motor kayak gini udah jelas nih harus speknya kayak gimana gitu. Pok kurang basah nih. Kurang basah diginiin. Diginiin. Gini ya. Kalau kayak gini kan astaga. Iya. Gitu awal-awalnya. Jadi pengen bikin motor road race. Cuma berhubung di Cirebon kan kita nggak punya track tuh. Jadi tak kurungin buat bikin road race. Terus juga biaya motor road race kan gila-gilaan tuh. Jauh lebih tinggi ya. Wah, gila. Kalau ngomongin drag kita mikirin karena road race motor semua. Itu lama juga. Lama, ya, harus berapa lap gitu ya. Dari pengereman kan. Shockbreaker juga kalau ngomongin road race ya banyak banget duitnya gitu tuh. Kalau ngomongin drag kan yang penting motor kita kenceng udah aman gitu. Jadi akhirnya Muhammad pilih dunia drag bike. Ya. Drag bike. Jadi kalau drag bike kan bahasanya modalnya dikit gitu tuh. Ya. Kalau 10 juta udah jadi. Kalau road race kan 10 juta baru assalamualaikum. Udah sih. Beli karbu sama shockbreaker aja udah kelar gitu tuh. Terus cuan di liaran lebih banyak. Mana ada road race buat liaran dari balap dari sini Kuningan tutup gitu. Jalan aja. Dari sini Kuningan tahu-tahu yang setar 2 yang sampai sana 1. Yang satunya nyangkol. Gitu. Iya masuk make sense ya. Ya sempat nge-crew juga kan di sana di Hendriansa. Di HMMC-nya. Sampai lulus tuh. Sampai lulus. Bikin apa ya kayak bengkel kecil-kecilan sama sahabat aku di sana Jogja, Edi itu. Oh, Mas Edi. Iya, bikin itu seangkatan itu. Seangkatan. Teman CS lah ya. Teman CS, teman sahabat ngobrol lah. Saudara lah ya. Cuma kalau kita berdua nih sama Edi jago di mesin doang. Enggak jago di listrik. Oh, karena motor itu komponennya ada permesinan kelistrikan. Nah, itu. Banyak kan anak-anak kalau kelistrikan PLN. Zaman itu suruh masuk ke listrik. Wah, enggak mau kerja di PLN. Gila gitu ya. Iya, jasa gitu. Makanya dari dulu tuh belajarnya mesin. Ternyata pas sampai rumah itu ternyata mesin juga nggak perfect kalau misalkan listriknya jelek gitu tuh. Oh iya. Jadi harus sama-sama ngedukung. Ada tuh teman aku juga dari Jambi namanya Ari. Nah itu jago di listriknya, tapi dia tolol di mesin. Oh jadi saling melengkapi ya, satu tim ini, satu circle ini ya. Rata-rata kan kalau kayak gitu ya, kebanyakan mekaniknya. Bukan aku nggak ngomong semua ya. Iya. Rata-rata. Kalau mesinnya jago, kadang listriknya kurang. Oh gitu ya. Tapi kalau listriknya jago, mesinnya juga nggak kurang. Aku nggak ngomong semuanya, tapi rata-rata. Ya setuju sih ya, emang benar. Ya kalau asal normal jalan sih mungkin standar motor sih semua mekanik kayaknya mampu ya. Tapi untuk bikin suatu spesifikasi yang ditentukan itu keahliannya bisa masing-masing jadi jatuhnya. Makanya kan kalau kita ngomongin tekno juga sekarang kan untuk masalah mesin kan Kohan. Untuk mikirin kelistrikannya kan Koindra. Kakak adik kayak gitu jadi saling lengkapin juga. Kalau kayak gitu kan enak. Makanya kalau misalkan rata-rata di bengkel tuh ada Asmek. Asmek tuh buat asal oh iya. Bukan. Apa itu? Asal memek. Apa itu Asmek itu? Asmek tuh asisten mekanik. Oh, asisten mekanik. Asisten mekanik. Oh, gue benci pikiran gue.
Terus Astaga. asisten mekanik itu Nah, fungsinya jadi kalau misalkan asisten mekanik itu kayak yang bongkar-bongkar, yang lain-lain. Nah, kalau mekanik utamanya dia finishing rata-ratanya. dia Kayak penentu ngitung buat nah, ininya aja yang ya. bikin motor kencengnya tuh si dia gitu tuh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin part motor pengen kenceng ya kita harus ngobrol sama mekanik utama. Semakin deket sama mekanik semakin lama motor lo jadi. Itu tagline-nya gitu. Oh iya benar, setuju sih ya gitu. Rata-rata kayak gitu. Berarti lulus dari HMMC, balik tuh ke Cirebon. Balik. Stay mulai di Cirebon. Saya di Cirebon buka bengkel lah, iseng-iseng. buka bengkel. Buka bengkel iseng-iseng di rumah. Bengkel ini perbaikan motor. Lebih bengkel balap sih ya. Oh spesifik berarti ya. Lebih ke bengkel balap. Soalnya gini, dulu tuh aku males mikirin motor standar. Lama, capek gitu. Iya nggak sih? Kalau mikir motor balap tuh gede duitnya. Gede. Tapi sekali doang. Iya, gitu. sekali doang ya. Kesananya gimana gratis, kasih rokok rata-rata kan gitu. Kalau mikirin motor standar emang cuan, tapi capek kita mikirnya enggak deh. Paling buat daily nyari duitnya aku jualan bensin di sana. Bensin ecer kan sumpah. Bensin ecer aku. Ya nggak lama sih aku mainan di rumah tuh buka bengkel tuh paling 2 atau 3 tahunan. Karena lingkungan juga kan susah ya. Lingkungan gua dulu. Oh iya. Bikin motor balap juga berarti buat di bengkel. Bikin motor balap aku ada 3 kalau nggak salah dulu tuh. Ada Jupiter, Evu sama Ninja 2 tak. Karena kalau mainan 2 tak tuh greget aja sih. Sumpah gila mainan 2 tak. Aduh, 2 tak tuh punya kesan sendiri ya. Makanya ada cinta di setiap gasannya. Aja ya. Iya nggak sih? Iya. Gue juga gitu sih. Sekarang lagi baru nyukain 2 tak. Telat sih, agak telat sih. Soalnya Asarif dulu tuh sering main ke bengkel, sering nyobain Ninja aku kan. Katanya pengen punya Ninja juga awal-awalnya. Cuma dulu harga Ninja kan ya. Iya, dulu kan harga Ninja kayak hanya sebagai angan aja sih ya. Sekarang punya kan bahasa itu jadi cita-cita waktu kecil yang belum kesampaian. Iya. Jadi itu disayang-sayang terus. Inner child. Buka bengkel Amamat. Terus Amamat buka bengkel ini apa berarti berkepanjangan? Enggak. Aku cuma 3 tahun doang. 3 tahun. Pertama lingkungan nggak nyampe sih ya. Bahasa lingkungan kita nggak ngedukung buat bikin bengkel gitu. Lingkungan kita padat penduduk lah. Iya. Bengkel masa digasnya silen? Enggak dong. Enggak gitu. Pasti suaranya kenceng apalagi. Pasti kenceng. Bengkel kita spesifikasinya bengkel balap gitu. Otomatis ngeganggu lingkungan ya itu. Ya. Jadi banyak yang ngedoain kita kecelakaan. Bahasanya gitu pas zaman kita. Iya. Sama pandangan warga sekitar juga kan pas zaman itu kan kalau misalkan senang motor tuh yang bele-bele langsung yang motor gitu. Iya, kumpulan bener. Kayak gitu tuh langsung jelek. Wah, kumpul motor pasti gaya motor. Jadi kesannya tuh kalau nggak mabuk ya mainan cewek gitu. Nah, kalau main cewek ya. Iya gak sih? Pas zaman itu kan bener-bener kalau lu pengen dapat nama di dunia ini tuh harus punya nama dulu di dunia balapnya gitu. Jadi cewek tuh nyarinya gampang. Yes. Iya emang zaman dulu kayak gitu bro. Apa namanya? Harus nempel sama orang-orang terkenal. Mekanik, joki, udah kalau udah jadi pentolan ya wis. Iya, namanya cewek nempel tinggal sendiri. Gini bawa FU. Mayungan iya benar setuju. Nah sekarang kan lagi seneng, bukan lagi seneng sih. Jadi industri kopi tuh. Iya. Lagi cinta banget di industri kopi. Iya berarti gini Amamat udah stuck nih di dunia perbengkelan, tutup lah ya udah rehat terus nggak dilanjut gitu ya. Kebetulan dan ya setahu gue sih emang Amamat mulai kenal industri kopi ya. Terjun di dunia perkopian nih khususnya ya wilayah 3 Cirebon lah ya. Ya seneng ngopi juga awalnya. Kayak seru nih belajar bikin kopi nih. Awal-awal ada tuh di efek tuh belajar tuh. Ya dulu pernah. Jadi gue pernah buka kedai-kedayan lah ya. Amamat gue ajakin ke kedai nyobain nih kopi yang bener gitu. Jadi yang siangnya ya ngopi ya. Malamnya alkohol. Enggak. Nah, ya nggak bilang juga kopi saset nggak benar enggak. Cuma maksudnya kopi yang pure bener-bener dari lah. Gilingan kopi. Kita tahu prosesnya gitu. Yang tahu prosesnya itu mulailah mempelajari itu ya dan terjun di dunia perkopian.
karena gini, kalau misalkan kita di motor tuh nggak bisa nabung, ah. Soalnya gali lubang tutup lubang kayak mainan motor. Modalnya gede juga Modalnya sih. gede Sedangkan juga. balik modalnya lama ya, Yes, GP-nya. itu. Kalau mainan kopi kan awalnya kita belajar di efek tuh dari Vietnam drip. Anjir enak nih kata kita pengen punya alatnya, nabung lah. Jadi ada semangat tuh untuk kita ngulik di kopi. Belanja inilah, belanja itu, nyeduh sendiri di rumah sampai di titik ini tuh pengen ikut kompetisi lah awal-awalnya. Ikut kompetisi ternyata anjing mainan kopi itu susah ya, ternyata nggak cuma asal nyeduh. Ada tekniknya. Iya, nggak asal air panas ketemu kopi jadi gitu. Iya. Enggak gitu konsepnya. Gitu. Dulu tuh mikirnya asal seduh udah gitu tuh. Tak seriusin, oh ada ilmunya ya. Agak pusing juga ya. Ternyata alat-alat kopi tuh nggak cuma ditubruk doang gitu metodenya. Ada V60, ada clever dripper, Aeropress. Ya. Gitu. Iya. Lebih ribet lah, tapi aku seneng gitu di kopi. Jadi nggak jauh beda mikirnya sama kita waktu pas bikin motor. Ada mainan rasio, ada perbandingan ABC Lu sampai. suka ngulik ya? Ya, Suka seneng banget dikasih aku tantangan ngulik. yang ada mikirnya gitu ya. Itu. Akhirnya. Oke. Ya, Ahmad boleh share nih sama teman-teman nih yang belum tahu kopi, karena ya mungkin ya gue nggak bilang nggak pukul rata juga. Ada mungkin penonton gue yang nggak ngerti kopi itu kayak apa sih yang dimaksud kopi yang di coffee shop itu gitu. Boleh lah, kopi itu kayak terbagi dari apa aja gitu. Coba Muhammad jelasin deh, edukasi dah. Anggap gue nggak ngerti deh, gue nggak ngerti. Nah kalau kopi sendiri Iya. kan ada 3 jenis yang kita Jenisnya banyak dulu, nih. berarti dari jenis biji kopi berarti ini nih. Dari jenis kopinya ada Arabica, Arabica, Liberica, sama Robusta gitu. Robusta. Nah kalau misalkan Arabica itu lebih cenderung asam. Dari Arab. Bukan dong. Bukan, itu jenis kopi, my friend. Namanya Reja aja. Arab juga bukan dari Arab gitu. Iya, masih kakak sih. Reja Arab juga bukan dari Arab gitu. Kenapa sih hal segitu aja kita dibohongin? Iya, ya, aduh gitu sedih banget. Oke. Nah, kalau Arabica itu lebih asam, terus lebih fruity lah karakternya. Kalau yang Liberica tersebut tuh ya kayak percampuran antara Robusta dan Arabica. Blendnya. Lebih lucu lah. Tricky rasanya tuh. Liberica tuh. Ya, lebih funky lah kata anak-anak zaman sekarang ya. Nah kalau Robusta lebih cenderung pahit. Nah itu kopi-kopi zaman duluan tuh kayak gitu. Soalnya terkenal kopi Robusta kan ya udah pahit aja gitu tuh. Tapi sekarang kan harga Robusta lagi gila-gilaan. Ngomongin jenis-jenis kopi kan baru ada 3 doang. Yang kita kenal padahal sih banyak kan. Tapi kita nggak tahu gitu. Oke, itu jenisnya. Kalau untuk prosesnya pasca panen apa gimana nih? Banyak nih. Oh enggak, proses dibuat diseduh di coffee shop. Metode. Karena kan metode. Orang-orang kan kadang gue sendiri nih ya barangkali apa ini apa namanya ya, gue taunya ya karamel latte kayak gitu. Gini latte apa tetek bengek lah. Kalau untuk di manual di kafe kan rata-rata ada 3 jenis minuman tuh. Kayak manual brew, espresso base, sama soft drink. Nah, kalau misalkan manual brew kayak kita ngomongin manual brew ya kayak Vietnam drip, V60, Aeropress. Pokoknya alat-alat kopi yang dibuat secara manual. Kita tahu prosesnya dari A sampai B gitu. Jadi ada step-stepnya. Makanya kalau rata-rata coffee shop yang gede itu jarang manual brew karena prosesnya lama. Terus juga kalau misalkan lagi rame nih ya, misalkan ada yang ngantri 50 orang terus ada 3 orang yang bikin V60 gitu. Barista tuh rata-rata males. Ngeluh ya? Ya apa sih, tinggal americano aja gitu. Iya. Nah udah nanti itu ngomong ke americano nanti. Kita ngomongin filter dulu. Kalau ngomongin alat-alat manual brew kan ya Vietnam drip kayak gitu-gitulah. Beda lagi kayak espresso base. Oke, metode yang kedua espresso base. Bukan metode, jadi jenis. Ya. Nah kalau misalkan metode tadi alat-alatnya. Kalau misalkan ngomongin minuman ada espresso base kayak americano, cappuccino, cafe latte, kayak caramel latte kayak gitu. Itu base-nya dari espresso. Itu ada bedanya nggak sih ya? Semuanya kan belakangnya latte nih, ada cappuccino. Bedanya apa tuh? Beda. Kalau misalkan latte kan dari bahasa Italia. Cafe latte. Nah, kalau cafe latte artinya kopi susu. Bahasa latte tuh dari Italinya cuma artinya susu panas. Oh iya. Latte tuh susu panas. Berarti dia nggak manis ya? Nggak.
Rata pure kalau misalkan kita ngomongin kopi yang manis itu ada kopi flavor. Kayak caramel latte, vanilla latte, dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kita ngomongin kopi pure antara campuran susu sama espresso, ada macchiato. Macchiato tuh espresso ditambah foam. Espresso ditambah foam. Kalau di latte itu bukan foam yang gambarnya itu. Ada lagi, ada mixingnya gitu. Oke. Nah kalau misalkan gambaran gampangnya aja ya, bedanya cappuccino sama cafe latte gitu. Iya, oke. Kalau cappuccino dari fisik dia lebih tebel foamnya. Nah untuk rasanya lebih intens cappuccino sama cafe latte. Kalau cafe latte itu lebih dominan milky rasanya, lebih rasa ke susu gitu. Tapi kalau cappuccino lebih intens kopinya, karena penggunaannya juga beda, penggunaan cc dari airnya, cc dari susunya. Gitu. Kalau masalah perbandingan biasanya kayak gini. Untuk cafe latte, espresso yang cuma 30, susunya 180 ml. Rata-rata seperti itu. Rata-rata ya. Kalau ngomongin cappuccino, susunya biasa dikurangin 120 ml sampai 150. Tapi penggunaannya beda-beda sih. Kalau SOP kita kan ada namanya main and double risk. Kayak gitu-gitu itu tuh. Beda dapur ya. Beda dapur, beda cuan juga, beda resep lah. Beda resep. Intinya kopi susu ini kalau ngomongin kebanyakan kan rata-rata barista atau kasir zaman sekarang itu males ngobrol sama customer. Gitu. Makanya ketika orang yang knowledge-nya nggak ngerti di kopi, terus dia pesennya yang kenalnya orang umum kan cappuccino, yang aman lah ya. Cappuccino tuh manis gitu tuh kenalnya yang diumum-umum kan. Padahal lebih strong. Nah, padahal kan Mas cappuccino lebih tebal. Pas datang kok rasanya gini. Iya, nggak sesuai. Nah, ekspektasinya kan patahin tuh. Makanya saran nih buat barista sama kasir itu banyak komunikasi sama customer, sebaiknya ditanyain. Yang lebih humble lah ya. Kasih tahu edukasi sekalipun dia yang datang orang udah ngerti, tapi tetap jangan bosan ya. Itu bener. Makanya kalau misalkan dulu kan aku kerja di Merkico juga nih. Merkico Coffee. Iya. Setiap orang datang ke kita, kalau pesennya espresso, aku pasti tanyain, sebelumnya udah pernah minum espresso kak? Oh gitu. Nah soalnya kan takutnya banyak kan ya orang-orang datang ke kafe itu lihat harga paling murah. Iya, make sense. Iya. Espresso kan paling murah tuh di daftar menu tuh. Iya. Nah pas gue datang ke situ customer tuh pesan espresso, gue tanyain kak udah pernah minum espresso? Udah nih. Terus dia ngomong espresso tuh kayak gimana digitannya. Kok katanya udah pernah minum espresso tuh kayak espresso di mana? Espresso tuh gimana gitu. Aneh aja. Nah mikirnya tuh espresso tuh es, banyak kan? Oh gitu. Iya. Awalnya sih es tuh espresso. Padahal kan dari kata espresso sendiri kan ada kopi yang cepat atau kopi yang dipres gitu. Oh iya. Dari katanya seperti itu. Makanya kalau misalkan kita datang ke bar atau customer kita datang ke bar, itu barista sama kasir tuh harus ngejelasin juga produk yang dia jual tuh seperti apa gitu. Kayak misalkan kayak cafe latte tadi tuh sama cappuccino. Orang-orang tuh taunya cappuccino, cafe latte tuh manis. Pas datang kan kok pahit banget sih. Kok kayak gini sih rasanya. Makanya takutnya ketika orang yang pengen belajar minum kopi dapat kopinya seperti itu, malah ngejudge kalau kopi tuh nggak enak gitu. Iya nggak sih? Iya. Awal-awalnya kayak gitu tuh. Makanya kita ngomongin ke partner kita, ke semuanya, semua tanyain mau manis apa enggak, mau dingin apa panas. Lebih lebih ngebangun apa ya, customer service ya bahasanya. Gitu. Oke, itu yang kedua espresso blend. Yang ketiga tadi apa? Soft drink. Soft drinknya ya udah basicnya flavor. Rata-rata kopi apa ya, bukan kopi ya, minuman nemenin kopi. Flavor tuh pakai sirup gitu ya? Pakai sirup rata-ratanya. Ya istilahnya mocktail lah zaman sekarang. Mocktail. Bukan koktail ya. Kalau koktail jam 12 malam ke atas. Nih kayak Asarif kan dia minum apa ya, soft drink dia. Kalau kita espresso base nih. Kalau yang ini sehat nih. Air putih tapi jangan kasih espresso minumnya. Bahaya. Ini normal. Enggak gitu. Oh, iya. Enggak gitu. Kalau gitu putihnya berarti ada kandungannya. Ada yang pakai helm tuh. Gitu. Aduh, yang tahu-tahu aja yang itu. Yang tahu-tahu aja. Itu rata-rata anak jam 12 malam ke atas. Aduh.
Oke. Kita ngobrol santai aja di sini ya. Iya. Slow. Berarti kan dari kopi di industri kopi berarti Amamat udah cukup expert ya. Udah Alhamdulillah. banyak tahu tentang hal itu ya, mendetail gitu. Iya, sama kita juga ngebangun media juga sih ya. Ngebangun media. Ngopi Trip tuh. Itu kan punya kita. Jadi itu sarana Itu kalau media kopi kopi. Cirebon berarti Ya. ya. Enggak di Cirebon aja. Oh, Muter oke. sih se-Indonesia. Pengennya kalau ada Iya. duit kan. Jadi pengen ngasih tahu kalau misalkan follower kita tuh ada kedai kopi yang enak gitu tuh di sini. Di wilayah sini pasti kita post, kasih alamatnya juga, kasih tag Instagramnya juga, biar tahu sih kalau kedai kopi itu nggak cuma itu aja gitu. Nah, ngomongin balik lagi ke tadi tuh, setiap kedai kopi tuh pasti punya signature masing-masing. Iya, betul. Yang banyak tuh kopi susu, pasti beda-beda gitu. Kadang perbedaannya di namanya doang sih ya. Iya, Kalau untuk komposisinya sih kemungkinan mirip-mirip, cuma beda mirip-mirip. di takaran. Beda di takaran sama Iya, sama. penggunaan sirup sih biasanya. Oke. Kalau Biji juga sih, biji, biji juga. kalau biasanya kan ada kedai kopi yang bijinya dikunci. Kalau misalkan dia nggak pakai beans itu, dia pasti rubah. Oh iya. Kayak kita sendiri kan aku kunci tuh. Jadi full arabica sama full robusta, aku nggak main blend. Kalau misalkan kan customer kita banyak yang kaget kalau kopi tuh semuanya manis gitu. Iya. Kalau arabica gue kasih gula kan sayang aja gitu tuh. Iya. Makanya kalau yang cocok kasih rasa atau kasih yang manis-manis, gue kasih full robusta. Kasian aja gitu tuh. Kok enak dicampurin kayak gini malah standarisasi atau karakteristiknya tuh malah hilang di kopi sendiri gitu tuh. Berarti Amamat kenal industri kopi ini kursus juga kayak di HMM sih. Ada sih, tapi aku nggak mau sebut ya. Iya. Oh, sempat kursus juga berarti. Di pelatihan lah. Kalau di kopi mau pelatihan. Pelatihannya. Aku nggak berani sebut brandnya, soalnya kan Justing juga anak-anak kopi nih anjing. Istilah pendekar tuh seru nih ya, bahas Apa tuh pendekar pendekar di tuh? Cirebon. Nah Apa itu tuh? Ini Tawiro Sableng dah. yang sok jago kopi anjing. Oh gitu. Ya ngetes lah barista jago apa enggak. Itu padahal menurut aku baik loh. Untuk ngetes si baristanya tuh biar ke knowledge-nya di industri kopi itu lebih belajar lagi. Nggak cuma asal nyeduh bikin latte terus tato-tato kecil. barista skena kayak gitu. Barista skena. Makanya kalau misalkan zaman aku belajar kopi tuh ya di push tuh ke knowledge-nya dulu. Jadi ilmu dasarnya dulu. Perbedaan arabica robusta, perbandingan susu dan espresso. Espresso juga bahasa yang pakai mesin ya. Iya. Ada double wrist, cortado dan lain-lain gitu, banyak jenisnya. Kalau ngomongin tentang detailing ya. Makanya kalau misalkan kita ngomongin di bar, kita harus tahu dulu basic knowledge-nya. Nggak cuma asal bikin latte jago, banyak kan ngincernya kan barista zaman sekarang tuh asal bikin latte di post kayak gitu. Gambar, yang penting gambar. Tapi dia nggak maintenance mesinnya dengan baik, rata-rata seperti itu. Kayak kalau industri minuman kayak gini kan kita harus quality bersihnya juga gila sih. Apalagi owner kita dulu tuh bener-bener bersih tuh. Kalau misalnya ada kotor sedikit pasti ada dapat omong kayak kita ya. Mat itu kotor. Mat itu gimana, mat itu gimana. Nah, itu ngedidik kita sejak apik segini tuh. Kalau hal kotor apapun itu langsung golap. Kalau di bar ya, beda ke mainan motor. Beda lagi. Aduh, mainan motor mah ampun. Makanya kalau misalkan gue dulu ya waktu masih kerja, gue megang motor tuh pasti hari Senin. Karena hari Senin cuma libur. Itu doang. Makanya kalau misalkan dulu nih kalau Asarif ngajakin, ayo riding. Itu hari Senin doang. Iya. Gak pernah ketemu. Guanya gawe, jadi susah ketemunya. Kebetulan sekarang lagi nggak ada kesibukan ya. Ya, pengen buka kafe sendiri pengennya sih. Amin. Nanti kalau podcast selanjutnya kalau kafe kita udah jadi. Oke, siap. Kita kembali lagi soal kopi nih ya. Berarti bikin kopi ribet ya? Ribet gak ribet ya? Oh gitu? Ribet gak ribet. Soalnya kalau kita kan ngajarin ada 2 metode tuh. Ada brewing card sama logika brewing. Kalau brewing card semua itu diukur dan diatur. Kalau logika brewing kita mainnya logika. Kalau kopinya terlalu banyak itu bakal pahit. Kalau kopinya kurang kita bakal flat gitu. Oh gitu. Ada ilmunya di situ. Yang aku pelajarin ya. Soalnya kan setiap barista beda-beda ilmunya, referensinya.
Kalau nyeduh kopi sendiri sih apa ya? Metodenya tuh kalau aku paling suka ya di V60 sih. Lebih nguliknya lebih enak tuh. Karena kalau kita kan tak kuncinya ada 5 variabel brewing. Untuk kita ya resepnya. Apa aja tuh? Ada green size, water quality, suhu, time brewing, sama agitasi. Nah, pertama dulu nih green size. Kan dari ukuran untuk penggunaan manual brew kan beda-beda tuh. Ada fine. Green size itu gilingan kopinya, gilingan bijinya. Yang halus banget nanti karakternya seperti apa, Ya, yang sedang seperti apa, yang kasar gimana? yang kasar seperti apa. Nah itu bisa diulik tuh nanti sama anak-anak manual brew. Kasar agresif enak sih. Nanti kemana-mana. Tadi apa tadi? Lupakan. Aneh-aneh. Baru green size. Habis green size. Water quality. Water quality itu penggunaan air. Kan kandungan air sendiri kan ada dihitung TDS-nya, pH-nya kayak gitu. pH-nya. Yang bagus tuh pakai pH berapa sih? Wah, aku belum ngulik ke situnya. Tapi gitu. Kalau untuk rata-rata brewing paling enak ya, aku pakainya air, sebut merek boleh? Merek nggak apa-apa lah. Cleo. Endorse dong, nggak ada air minum Cleo. Boleh. Oh, Cleo itu bagus ya. Ya, Amamat cocok. Aku cocoknya sama Cleo. Ya, Cleo. Untuk quality-nya air ya. Nah, yang daripada Aqua turut. Aku nggak ngomong Aqua juga jelek, enggak. Ada anak-anak yang ngulik Aqua juga ada. Banyak sih, ada Amidis juga. Tapi aku cocok sendirinya pakai Cleo. Di Cleo. Karena water quality terus time brewing. Time brewing tuh menentukan lamanya kita nyeduh gitu. Lama sejam. Sejam kita bisa bikin ini tower. Bisa bikin sinyal gitu. Berapa sih time brewing itu normalnya gitu loh? Ya rata-rata sih 2 sampai 3 menitan untuk yang manual brew ya. Lama. Makanya itu kalau misalkan karena ada tahapan pouring ya. Nah, pouring juga nanti kan dibeda-bedain lagi tuh tekniknya dan lain-lain. Makanya kalau misalkan kita ngomongin kopi pengen cepet, Americano. Gitu ya, paling cepat. Paling cepet Americano udah. Selain itu menurut kita belum ada yang lebih cepat selain Americano kecuali tubruk ya. Iya. Kecuali tubruk untuk yang tubruk berarti kopi giling tembak air. Air udah gitu doang. Rata-rata kan kayak gitu. Nah, baru nanti ke tapi aku pernah lihat di Jogja itu justru ada kedai yang dia spesifik cuma bikin tubruk. Siapa tuh? Lupa saya. Nantilah. Wah, aku nggak denger loh. Tapi kalau yang di Jogja itu yang rata-rata Jogja itu klinik kopi ya. Oh, klinik kopi. Mas Pepeng tuh. Nah, itu tuh metodenya dia punya dripper sendiri namanya Koka. Nah, dia tuh nggak pakai timbangan, nggak pakai suhu. Jadi 5 variabel tersebut kayak dibantah sih. Anjir. Tapi ya tanda kutip dia alat-alatnya cakep semua gitu. Oh iya. Bisa dibantain dengan itu. Kayak grinder aja kan kita ngomongin kopi, grinder harga dari 35.000 sampai 100 juta juga ada gitu. Makanya tergantung keuangan kita juga kalau mainin kopi. Iya ya. Gitu. Ya menyesuaikan lah ya. Nah, tadi baru sampai berapa tuh? Ketiga, time brewing. Time brewing, water quality, green size, sama agitasi. Apa tuh agitasi? Agitasi itu pengadukan. Jadi butuh ekstraksi yang pas gitu. Belum mudeng. Apa ya? Kalau misalkan kopi tubruk kan seduh nih. Iya. Abis itu ditungguin dulu tuh. Oh iya. Nggak bisa langsung diminum, lidah lu copot. Ya, kan iya benar. Jadi tungguin dulu. Nah itu tuh ekstraksi yang maksimalnya itu berapa menit rata-rata untuk barista itu harus ngomong. Oh, gitu. Kak nanti ya kak diminumnya semenit atau 2 menit lagi. Jarang loh. Ya. Sejauh ini pengalaman gua ngopi di Cirebon ya, sepengalaman gua ya belum pernah sih diingetin kayak gitu. Cuma dianterin sama waiters, pluk ya udah gitu. Ya tapi ya kan pernah ke Merkico gue dateng bawa pakai gula atau enggak gitu. Iya benar sih. Makanya kan takutnya kan salah juga. Iya. Soalnya anak ngopi sekarang ya enggak sekarang sih. Saya sebut oknum lah ya. Ada orang yang ngopi kalau pesen cuma cafe latte dan dia ya yang penting penilaian dia kalau baristanya bisa bikin gambar bagus ya udah dia profesional gitu. Rata-rata kayak gitu. Tanpa meduliin rasa gitu. Nah, fun fact sih kalau gue sih nggak kayak gitu sih ya. Ya kan? Kalau aku bikin latte cakep-cakep dari basic apapun, dari seahorse, tulip, rosetta, simplop dan lain-lain. Pasti diaduk. Itu sakit hati.
Gua nggak butuh gambarnya Nah, anjing. kalau dia gitu. Makanya gue cuma request sama barista nih Cirebon nih, kalaupun ada yang lihat di sini, gue cuma pengen bikinin titit, gambar titit. Tapi pernah di Umar gitu dia Nggak gue aduk, gue foto anjir. astaga gitu. Makanya Daripada ada yang sampai tulip, sampai rosel, sampai sampai aneh-aneh gambar angsa. pasti diaduk dia. Gue aduk pasti, gue aduk. Gila itu. Kocak. Oke, tadi agredasi. Yang terakhir apa tuh? Udah grain Green size, size, water quality, time time brewing, brewing, agitasi. Satu lagi apa ya? nggak Lupa tahu. gua. Sama apa ya? Lupa gua. Water quality, agitasi, time brewing, water quality. Ya udah tadi water quality-nya. Sama apa lupa gua? Sama, gue juga lupa. Tar dulu ya. Iya. Water quality, time brewing, grain size, agitasi, suhu. Maaf ya, ini barista tua. Dia udah lupa. Faktor U ya. Gitu. Makanya kalau misalnya ngomongin Suhu suhu tuh ya, menentukan ya. bisa juga. Berapa? 100 derajat Celcius. Melokdok. Ya. Oh, berarti beda-beda sih ya. nyeduh kopi itu enggak 100 derajat gitu. Enggak. Tergantung kopi yang digunain sih ya. Oh, kalau gitu. misalkan kita lebih light, penggunaannya kita Light itu lebih terang. lebih gorengannya lebih terang. Gorengannya lebih terang. Kita suhunya lebih rendah. Kalau gorengan lebih tinggi, berapa lebih itu? tinggi, Ding. Lebih tinggi kalau terlalu light. Kalau terlalu dark lebih rendah. Lebih rendah. Karena biar nggak kerasa gosong ya. Nah, itu. Untuk ngincar semaksimalnya aku ya rata-rata ada namanya cupping dulu. Cupping dulu dengan standarisasi SAI 8,25 gram gitu tuh. Jadi itu nanti nentuin si kopi ini bakal diseduh dengan suhu berapa. Kalau rata-rata aku untuk full wash itu di 91, 92. Yang natural, aku ngomongin 3 klasik metode ya. Iya. Yang full wash aku rata-rata di 91, 92. Untuk yang di honey aku di 89 sampai 90. Di natural aku 88, 87. Kalau pengen ngulik biasanya aku tak ekstrimin semua tuh dari 5 variabel itu. Jadi angka-angkanya aku nggak jelasin, tapi aku pengen tahu rasa maksimalnya kalau diseduh biasa aja tuh seperti apa. Kalau kita ngomongin kopi kan banyak tuh yang jual beans kopi di belakangnya dikasih resep seduh. Nanti keluarnya ini. Ada. Oh iya, kayak ini nanti. Notes. Iya, notes. Ya, di bungkusnya itu ya, di packagingnya. Nah, itu kan nggak dijelasin dia airnya pakai apa. Iya nggak sih? Setuju, bener ya. Dia cupping pakai air ini, ya beda. Dia keluar di sana gitu. Beda. Nah, kalau diseduh di kita bagaimana? Iya ya. Gitu, makanya kan harus dijelasin juga airnya pakai ini. Belum lagi alatnya ya, mendukung juga ya. Untuk grinder kan ada yang 35.000 sampai 100 juta pun ada. Belum ini apa, kettle namanya. Belum gini. Kettlenya juga stabil baristanya. Nah, itu kan ada yang ngulik atau cupping tersebut kan buat nentuin si kopi itu bakal diseduh gimana sekira aman untuk customer gitu. Menurut aku sendiri bikin V60 dan Japanese itu rasanya hampir-hampir beda, bukan hampir-hampir sama nih. Untuk V60 menurut aku ya, yang enak nih ya, dia nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, tapi rasanya itu keluar semua rasa asamnya. Nah itu, kalau Japanese, aku ngeluarin bener-bener asam, sama clean habis diminum. Udah, yang enak tuh kayak gitu menurut aku pribadi. Soalnya perseptif tuh kalau ngomongin enak atau enggak. Nah balik lagi tuh ke open service ke customer kan. Ditanyain kalau pesen manual brew mau tebal apa tipis. Nah itu nggak ada tuh di barista zaman sekarang. Gue suka yang tipis ya. Aku suka yang tipis. Biar gini-gini. Tipis seduhannya. Biar keluar semua rasa si kopi tersebut tuh. Kayak gitu. Ngomongin apa lagi nih? Lama ya berarti udah. Benar ini udah expert di kopi ya. Ya aku nggak bilang aku expert ya. Banyak lebih jago gitu tuh. Kalau ngomongin rasa banyak yang cocok sama banyak nggak cocok juga sama kita gitu. Untuk karakter juga di kopi tuh ada yang datang ke kita dengan senang pembawaan kita, ada datang dengan kopi kita buat gitu tuh. Sampai sempat kejadian kan aku keluar dari kafe A ya, bukan aku bilang. Dia datang ke situ nanya ke partner aku, si Mamat kemana? Udah keluar pak. Oh ya udah aku nggak jadi pesan kopinya, aku pesan matcha.
segitunya gitu. Terus Iya. tanya sama partner kita, kenapa nggak mau pesan kopi sama-sama ini kok Pak? Bukan, aku suka pembawaannya dia aja. Jadi kayak gitu tuh. Cewek itu. Cewek. Cewek. Jangan-jangan ada sesuatu di balik sesuatu itu mah. Barista itu minta tag kafenya biar di follow. Banyak kan gitu. Oh itu ya, modus ya berarti Dia ya. modusnya enak. Jadi kayak Modus misalkan banget dia ya. datang nih, mau pesan apa Kak? Matcha latte misalkan. Oh ya udah Kak, nanti support ya Kak. Tag buat Insta story. Nanti tag kafe kita Biar ya lu Kak. tahu. Malamnya langsung di follow. Anjay. Lanjut DM-an. Speknya segini. Kak, nanti gua ajakin ke kafe yang lebih enak lagi loh macanya. Kayak gitu, diajak jalan langsung Kak. Oh iya. Astagfirullah, Ini itu bercanda ya? Basic Bercanda. experience banget, gila anjir. Bercanda itu, bercanda. Aduh. Itu pengalaman barista temen Iya. aku. Temen. Bukan aku, bukan. Biasanya yang bilang temen tuh ya itu mencerminkan Ya anjing, enggak dong. Kau baik-baik, kamu keluaran pesantren Oke. juga. Astaga. Lucu. Kalau kopi sendiri nih ya, menurut AA, biasanya kalau barista ya, gue bisa nyebut AA barista juga karena udah pernah ngulik Bar. di dunia di bar dan pernah jadi barista sendiri. Berarti kan AA nih seorang barista. Ideologi kopi sendiri apa makna secara harfiah atau istilah gitu? Kalau menurut AA sendiri deh. Karena kopi tuh menurut aku ya, obat penenang sih ya. Kata aku ya. Ini aku lagi sakit gigi nih. Iya. Kata lagu tuh, lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati, bohong itu. Bohong anjing. Bohong anjing, sumpah. Sakit gue nih. Udah sebulan lebih ya. Sumpah. Jadi itu rasa nikmatin kopi tuh hilang. Kopi tuh pilihannya mau panas atau dingin gitu. Iya. Jadi panas nggak bisa minum, dingin nggak bisa gitu. Makanya ini ready air putih. Jadi kopi itu obat penenang. Obat penenang. Bahasanya kalau untuk urusan hablum minan nas sama hablum minallah. Ada Islamnya sedikit. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita nyeduh kopi itu menceritakan tentang ini kita pengen tenang gitu tuh. Soalnya setiap proses ya manual brew sendiri, dari gilingnya, dari cara pengaturan suhunya, dari green size-nya, semua 5 variabel itu kita selalu ulik gitu. Jadi ketenangannya itu ketika pas sudah dicangkir gelas. Tiap tegukan atau seripitan itu pasti ada rasanya menurut aku ya. Jadi kalau misalkan gue pusing gara-gara motor gue jebol, gue larinya ke kopi. Malamnya alkohol. Kenakalan remaja biasa. Nah, itu. Kalau dengan sedemikian rupa ada teknik, peralatan, jenis, metode dan lain sebagainya. Berarti ada penilaian dari seduhan seorang barista, penyeduh kopi yang nanti overall bisa dibilang let's say ada kopi yang nggak enak gitu, ada yang kopi enak. Kalau gitu. Untuk ngomongin enak nggak enak kayak perseptif ya. Kalau mau menilai seduhan barista itu layak atau enggak, ikutin kompetisi. Oh, karena punya standarisasi di dalam aturan kompetisi. Nah, itu kan dalam artian jurinya juga udah terakreditasi gitu tuh. Udah ada penilaian atau sensory judge juga. Kalau ngomongin tentang enak gak enak. Beda sama ngopi harian lah, daily coffee. Beda. Kalau untuk lomba kan biasanya ada risetnya juga, teknik penyeduhannya juga kita gunain. Kan pas zaman dulu aku awal-awal mainan kopi kan untuk lomba cuma Troden tuh. Kalah udah sampai menang juga final di Troden udah gitu. Sekarang ada open service. Open service itu kita nyeduh sambil ngejelasin metode yang kita gunain, rasa yang kita gunain, sama notes-notes yang bakal keluar. Jadi kalau misalkan barista untuk kompetisi ya, itu nyiapin tema rata-ratanya untuk nyeduhnya itu tuh. Kalau aku biasanya pakai metode avatar. Api, air, udara, dan tanah. Itu semua bergelut di kopi loh. Dijadiin istilah baru nih guys. Aduh, itu sumpah. Aduh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin avatar ya tadi tuh ya. Iya. Tanah ya unsur dari penanaman. Oh iya. Nah, air ya
seduhan kopi pakai air Pakai dong. air. Api. Goreng dong. Goreng Iya. kopi. Nyeduhnya juga pakai api. Sama satu laginya udara. Udara. Itu proses kopi. Jadi kalau habis petik kan ada proses tuh. Ya itu. Jadi 4 elemen ini kita gunain semua di materi untuk kita lomba. Anjay. Gitu. Kalau Iya, aku guys, sih kopi ternyata ribet ya. banget. Nggak sesimpel kita ini ya. Ya, makanya nih buat anak-anak yang suka ngaduk latte art. Hargain minimal foto dulu lah. Abis itu tag kedai kopi baru di follow karena cantik. Enggak sih, kalau gue kenapa alasan gue selalu ngaduk gambar latte, sebenarnya memang ya pertama gue nggak berusaha jadi pendekar juga sih, nggak. Cuma memang kembali lagi ke kita kan sebagai customer, datang ke coffee shop, pasti yang kita harapin kopi yang kita pesan itu rasanya sesuai dengan cocok lah di lidah kita. Kalau berekspektasi nggak tahu lah ya. Tapi kan pas diminum gue ngerasa, oh ini nih biji yang dia pakai kayaknya cocok deh. Nggak tahu meskipun blendnya gue nggak tahu ya house blendnya apa. Tapi kalau guanya suka, oh ya udah berarti cocok. Kalau ada yang kurang cocok, ya bukan berarti kopinya juga nggak enak. Cuma memang kebetulan nggak masuk aja di lidah gue gitu. Tapi urusan gambar sih ya emang gue benci aja sih. Kecuali ada kecualinya ya. Kecuali gambar titit kalau ada yang bisa. Gak gue hapus, gue foto, gue tag kan pokoknya sih. Nah itu juga lah, kalau misalnya aku kan profesinya jadi barista nih. Iya. Aku lagi keluar kota. Aku nanya dong ke baristanya. Iya. Kebanyakan barista susah ngomong sih, makanya aku nanya. Bisu. Nah, itu cacat bukan? Susah ngomong sih soalnya. Jadi aku tuh nanya dulu ke baristanya, Kak pakai kopi apa? Seduhannya gimana kayak gitu. Nah itu timbul sedemikian jadi pendekar itu. Padahal kan baik menurut aku tuh. Iya. Jadi sharing malah ya jatuhnya, jadi sharing. Barista-barista zaman sekarang yang nggak mau ditanyain A sampai Z untuk masalah seduhan kopi, padahal kan sombong ya jatuhnya. Iyalah. Padahal kan lebih enak, nanti bisa tektokan, dari mana gini, dari panjang juga silaturahmi kita biar dapat channel juga, relasi lah. Gitu. Make sense ya. Kalau misalkan kita ngomongin kopi bisu-bisuan ya udah lu nggak usah mainin kopi gitu tuh. Ngajar aja di SLB. Gitu. Berarti emang harusnya ya ini masuk pesan dari Allah ya, barista tuh harusnya open minded lah ya. Open minded, jangan ngebatasi udah, karena itu knowledge. Ya bener sih ya, kayaknya gue bilang di segala bidang kalau kita jadi orang yang open minded dan nggak berpikir kalau misalkan gue salah itu sebuah kritik yang maksudnya menanggapi kritik itu sebagai saran. Itu. Bukan yang mengkritik itu sebagai menjudge gitu, bukan. Jadi malah seneng kalau dapat kritik. Justru nambah ilmu ke kitanya. Apa nih yang perlu gue perbaiki? Apa nih yang gue perlu perbaiki, benar, setuju sih ya. Itu rata-ratanya kan kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah kopi kan. Makanya kalau misalkan kita datang ke kedai kopi itu waktu zaman itu kan zaman Covid tuh ya. Aku udah dicap sebagai pendekar. Karena aku senang ngobrol sama teman-teman kopi gitu. Apalagi biasanya aku bukan dari anak-anak kopi kan, dari anak-anak balap. Dan aku kenal kopi juga di Jogja kan bahasanya. Dan notabene tuh kedai di Jogja, aku nggak ngomong rata ya. Biasanya itu nggak sedia wifi. Jadi pelit ya? Iya, bukan pelit. Jadi buat ngilang kayak gini nih, kalau aku ngomongin ada wifi tuh rata-rata orang pada nge-game dan lain-lain. Kata filosofi kopi zaman dulu itu kayak Ben sama Jody tuh, ya kan? Kalau bandnya kopi tuh harus bakal menuhin penikmatnya ya. Tapi kalau Jody kan yang penting cuan. Nah, kalau di Jogja sendiri kan rata-rata tuh dia pesan kopi untuk diskusi berat tuh. Jadi obrolannya panjang gitu. Ngomongin utang ya. Rata-rata sama berat banget sama aplikasi di sekitar. Kocak. Gitu. Makanya untuk barista-barista zaman sekarang, ayolah. Berarti Amamat ini plannya ke depannya rencana ada mau pengen buka coffee shop sendiri. Pengen buka coffee shop sendiri, soalnya kan capek kan kerja sama orang terus. Pengen kita ngerjain orang. Gantian dong. Berarti
eh, kesempatan opportunity di dunia industri kopi itu besar juga Besar, ya. Ada besar banget. maksudnya cuannya gede juga ya. Kalau kita tahu hulu ke hilirnya. Iya. Soalnya gua amati Cirebon lah gue sebutnya, nggak tahu daerah lain ya karena gue stay di Cirebon yang dengan cukup lama. Dari zamannya gue pertama buka kedai-kedaian itu yang gue sebut sampai ke sekarang itu coffee shop sampai ngejamur banget gue bilang. Bahkan tiap gang geser sedikit kedai, geser sedikit coffee shop gitu. Sama di Cirebon tuh buka 3 tutup 3. Gitu. Buka 3 tutup 3, buka 3 tutup 3. Tinggi ya persaingannya ya. Jadi kalau misalkan dia nggak kuat di bawahnya atau di pondasinya, geter juga. Pindah ke atas kalau di bawah. Enak, tolong. Gitu. Makanya waktu ke kita, ke anak-anak kita kayak Soleh, Ilman dan lain-lain tuh yang penting lu awal kerja yang penting bisa berjalan dengan SOP-nya itu baru bisa bertahan di industri kopi ini. Kalau lu nggak siap untuk bertahan di SOP ya jangan di kita gitu. Kita keras juga ngajarin anak-anak kita buat belajar kopi. Buat apa lu belajar kopi kata kita. Kalau buat nyari terkenal jangan sama kita. Tapi kalau untuk ngulik belajar bareng-bareng, ayo kita jalan gitu. Nah, kalau kita ngajarin Soleh sendiri kan untuk push dia biar dapat keahlian lain gitu selain mainan motor gitu. Nah itu anak kalau misalkan nggak ambil jadi barista jadi ketua gang motor itu harus selamatkan ya. Oke, berarti buat plan bikin coffee shop ini udah ada prepare dong? Udah, aku udah ngumpulin beli alat-alat juga. Oh, alat-alat udah save di rumah. Udah ada beberapa berarti ya? Ya, jadi ngumpulin dari awal lah, aku sisihin dari gaji misalkan sekian, gue presentasiin berapa buat ngumpulin alat, buat ngebangun tempat juga. Konyol aja aku bukan dari basic anak orang kaya gitu, tinggal minta duit jadi coffee shop, enggak gitu dong. Benar sih. Itu lebih kerasa juga perjuangannya. Oh jadi setiap alat yang kita punya tuh pasti dijaga kalau misalkan dari kredit kita sendiri. Sayang-sayang bukan nyayain dia terus. Oh my god. Gitu. Nih ya, aku kan pernah berkecimpung di dunia balap, terus juga di dunia perkopian. Kalau someday disuruh milih, lu lebih condong ke mana? Itu bukan pilihan. Oh gitu? Bukan pilihan. Oh berarti sampai sekarang karena emang masih seneng. Masih seneng. Keduanya masih jadi hobi lah ya. Masih jadi hobi. Kalau misalkan kita nyari duitnya di kopi, ngabisnya di motor. Bener? Benar setuju. Bener ya? Gitu. Bener. Karena buktinya kan ngumpulin jadi motor Tiger. Iya. Ya kan ngumpulin beresin Ninja. Kalau mainan otomotif tuh kita spend sih. Iya. Cuma ya namanya hobi ya, kadang kepuasan tuh nggak bisa dinilai dari berapa modal dan berapa benefit yang kita dapat. Selagi kita ngerasa puas ya udah. Iya kayak aja nih, setiap pagi manasin motor pasti diliatin dong apa yang kurang. Iya ya. Pasti itu. Iya ya. Pasti. Bahasa Jawanya sih tak sawang-sawang, tak lu-selu. Aduh. Gitu. Kalau misalkan itu istilahnya kalau kita sendiri tuh nyari duitnya di kopi, capeknya gua di kopi, kebayar ketika motor kita udah cantik gitu. Asik. Ya nggak sih? Tahu sendiri lah perjuangan Ninja kita kayak apa. Iyalah. Dari pajaknya yang dari 2012. Itu selalu bangsat, ngapa nggak taat pajak. Karena saya tidak fun fact, mau. Bro. Iya. Kalau lu waktu itu agak sabar sedikit, ya kita nggak ada yang tahu ya. Tahu kebijakan sekarang? Iya, itu. Lu kan lu cuma bayar setahun, Bro, sama biaya masuk, biaya cabut doang. Ya Allah. Ya, tapi ya udahlah ya. Kita nggak tahu. Iya, nggak ada depan tuh rahasia. Iya, lagian emang niatnya juga pengen hidupin tuh motor ya. Karena udah ada duitnya juga kan mikirnya. Itu duit dari kopi. Oke. Sama ngenalin juga kita juga punya produk. Oh boleh. Produk beans kita namanya Rock and Roll. Beans, oke. Itu lebih ke filter sih. Jadi untuk teman-teman barangkali pengen dijual itu berarti. Dijual. Tinggal WA kita. Kalau enggak DM. IG aja boleh IG. Oh, IG kita bukan diet biasa. Oke, nanti di tag lah. Oke, nah itu tuh.
Jadi bisa DM aja kalau mau pengen kopi di kita. Boleh harganya disebut aja. Macam-macam soalnya kalau ngomongin Oh gitu harga, ya. range-nya biasanya dari 100 sampai 170-an Oh per segitu ya. 200 gram. Per 200 Aku gram. nggak jual per kilo ya, karena duitnya tipis. Oh. Jualnya Oh per gitu ya. 200. Iya. Justru kalau quantity lebih banyak lebih tipis. Lebih tipis ya. Kalau Oh, misalkan kita ngomongin per marginnya 200 gram tuh lebih profitnya. cuan banget sumpah. Kalau kita ngomongin 1 kilo 300.000, ya udah gitu segitu doang. Tapi kalau misalnya kita ngejual 1 kilo kan bisa dibagi jadi 5 tuh. Mm. Kita jual 100 ya udah 500.000. Iya benar sih. Gitu. Margin profitnya lumayan diecer mah. Tapi ya itu kita sorry nih buat anak-anak kopi Cirebon. Kita nilai kopinya enak atau enggak bukan dari timeline siapa yang buat. Kebanyakan tuh kayak gitu. Oh gitu. Iya, contoh itu kan kopi produknya kita. Orang yang nggak suka sama kita tuh, wah jangan beli kopi Mamat nggak enak. Berarti kan dia nggak sukanya di kitanya, bukan di produk kita. Jangan kayak gitu dong, please. Ayo dong. Nggak boleh kalau gitu sih. Cirebon kapan kayak Jogja gitu, saling support gitu bang. Ya nggak tahu juga sih ya. Itu sih. Gitu pengen sih baiknya tuh kayak gitu. Lebih saling supportnya aja buat sama teman-teman perkopian juga. Sejauh ini ya selama di industri kopi, istilahnya ya kayak pernah nggak sih kayak ngeluh barangkali ngadepin keluhan atau apa gimana? Keluhan di customer, owner apa gaji? Lengkap ya, Lengkap anjir, dong. detail ya. Banyak. Coba dibedah satu-satu deh. Kalau dari customer deh. Customer tuh aneh-aneh. Aneh ya, iya jelas karena namanya masyarakat awam. Sama yang pesen espresso yang datangnya gelas kecil, kok ini apa mas? Ini apa mas? Anda kan pesen espresso, yang datang nggak ini. diminum pula karena terlalu pahit. Gitu. Untuk ke gaji, yang menurut kita Cirebon, sorry ya, kecil banget. Kecil sih, benar sih untuk kalau gaji dibandingin barista. Di untuk nguliknya dia kan pusing. Padahal skillnya sama ya mungkin ya. Gue bilang kadang yang mungkin tersertifikasi pun kalau ikut di Cirebon karena memang aturan UMR juga sih UMR, tapi malah kadang nggak nyampe UMK ya. Setahu gue ya miris juga sih buat barista sih. Tuh dengerin harapan gue sih ya buat owner nih, lu cuannya gede ya. Cuannya gede kan nak? Banget. Cuannya gede, jangan pelit-pelit, sejahterain karyawan. Kalau gaji gede, karyawan lu sejahtera, dia kerja juga maksimal. Penuh hati, men. Penuh hati. Dia punya loyalitas juga nanti. Nggak sambil banting-banting gelas gitu kan. Nanti kan nggak perengat-perengut. Bahasanya perengat-perengut ya. Nah itu, kalau kita ngomongin gaji gede, barista juga datangnya buka jam 7 tuh datangnya jam 5 gitu. Sumpah, kita ngerasain kayak gitu. Soalnya kan sempet waktu pas lagi di Jakarta tuh gaji kita kan lumayan tuh. Sampai 4 juta aku di Jakarta. Gue sebelum kedai kopi itu buka kan jam 8. Aku jam 7 udah sampai sana gitu. Jadi nggak ngepres banget. Jadi ada preparean, ada semuanya. Semuanya kita udah siapin. Jadi buka kafe tuh nggak, oh anjing ini belum ada, nggak ngedadak tuh. Jadi itu gaji gede. Kalau gaji kecil nanti aja dah. Slow gitu. Oke. Ya sama owner, kalau misalkan kedai kopinya sepi, jangan ngepres barista sama apa ya, anak-anak yang lain lah. Demi profit. Jangan ya. Ya kan mungkin anak-anak tuh lagi pada bosen nongkrong di kafe tersebut gitu. Ada ramenya, ada enggaknya. Rata-rata kan pada fluktuasi bisnis ya, harusnya sih. Ya harus memaklumi itu namanya usaha, nggak bisa selalu fluktuasinya naik dinamis gitu, nggak statis, nggak bisa statis dinamis. Kalau ngomongin kayak gitu kan bisa tuh diomongin kalau semacam itu kan bisa ngebantu juga platformnya untuk nyetarain barista yang ada di Cirebon misalnya gaji sekian gitu. Tapi itu dia harus dibasiki dengan knowledge yang bagus ya. Rata-rata kan cuma pengen gambar latte dan lain-lain, bisa kerja di coffee shop tuh anjing tuh baris-baris kayak gitu tuh. Pinter dulu coba, yang pinter baru lu minta gaji gede. Jadi basic skill lu tuh bisa dihargai dengan maksimal. Betul. Gitu. Emang harusnya gitu sih. Jadi lu bisa jual diri ya kalau udah punya apa? Bahasa jangan jual diri dong. Aduh. Skillnya dijual. Iya.
jual skill lu lah ya. Jadi Jangan lu jual bisa diri, menghargai. nanti aneh mikirin orang. Oke ya, Siap. sebelumnya thank you nih udah mampir nih ya. Siap, Sebelum tos, Bim. ada kesan-pesan nggak, coba barangkali ada pesan yang mau disampaikan buat Udah kesampaian terkait semua sih industri dari kopi tadi. ini. Oh, Jadi udah. yang penting industri kopi itu maju bareng-bareng, jangan mundur bareng-bareng. Betul sih. Ya kan? Sama anak-anak motor kurang-kurangin balap-balap liar. Pasar Gaya masih buka. Di Indramayu sekarang udah latihan gratis, free. Modal dikit lah ya. Kan taruhannya juga gede nggak sih? Soalnya aku ngerasain pas pulang malam gue dibalap sama metik-metik kencang, gue takut juga dihajar dari belakang gitu. Meskipun dulunya kita masih sering kencang-kencangan, tapi kan umur segini udah takut. Iya. Kurang-kurangin balap-balap liar. Sumpah. Kalau mau balap liar kan udah ada arenanya, udah ada tempatnya, lebih safety juga. Motor lu bisa prestasi. Namanya juga bisa gede juga kan. Jangan deh balap-balap liar. Yang capek keluarga lu sendiri karena polisi. Aduh. Gitu. Oke, Muhammad, thank you. Sebelumnya sekali lagi makasih banyak. Gue doain dah semoga plan lu bikin coffee shop dipermudah dan dilancarkan. Amin. Dan jangan lupa undang lah. Amin. Insya Allah soft opening atau grand opening gue, kalau nggak ada hambatan, insya Allah hadir. Oh, harus hadir dong. Harus hadir. Nggak boleh nggak ada. Oke, thank you. Hati-hati di jalan ya. Siap.